Halo, ya apa rek? Sugeng Dalu. Ya apa? Kerungu nggak? Krungu krungu. Oke, oke. Aku sih nggak kerungu. Wes tak gedekno wisan. Wes, ya apa ya apa ya apa. Oke, bahas bab Bahas pamungkas. bab terakhir, bab pamungkas. Saiki Kebenaran dalam kidung pak, iklan. ke kidung pamungkas. Cek ngombe titik. Iki Oke, aku, siap. iki mau aku mlaku golek nggon lho. Ngono, tak kandhani kon. Kok iso mlaku Nah, lho? lha ya mlaku rek. Tekan rumah sakit ya apa ngono. Oh, numpak truk ta lah. Gak ono truk nang kene, ate gandol truk iki gak ono. Golek bemo yo gak ono, golek anggune yo gak ono. Wis oke, ngene yo, iki bab terakhir. Bab terakhir Mm-mm. itu judulnya apa? Bahasa Indonesianya apa? Kebenaran dalam iklan. Ya, Evolusi. evolusi kan kita berbicara mengenai kebenaran dalam iklan. Ini sebetulnya kita berbicara, Jared Diamond itu berbicara mengenai sinyal seksual. Mm-mm. Ya, Evolusi sinyal-sinyal seksual. sinyal tubuh. Eh, evolusi sinyal seksual itu. Nah, kalau kita nih di buku ini dari dari subjudulnya buku ini apa tadi itu kebenaran dalam iklan atau Mm-mm. truth in advertising ya itu. Sebetulnya eh, gini, mengenai disebutkan juga di buku ini bahwa untuk mengenai apa namanya sel-sel signal-signal seksual pada manusia gitu ya, pada manusia. Sinyal-sinyal seksual pada manusia itu ada tiga kelompok teori gitu ya. Nah, Oke. judulnya ini, subjudulnya ini adalah teori yang ketiga, ya yang diajukan oleh zoologi Amerika itu, Astrid Kodrick Brown, ya tentang Mm. bahwa yang namanya, jadi nanti kita ini dibahas oleh Jared Diamond. Jared Diamond mengenai bagaimana manusia itu berkomunikasi ya menyampaikan sinyalnya secara seksual gitu ya. Jadi tapi di bab ini tuh aku inget tuh ono ungkapan sing bagus gitu tuh. Apa itu, Dok? Semua tong sampah ada tutupnya. Loh, iki kurang ajar banget. Tapi bener itu. Itu ya. Itu di bab ini ada ahli biologi yang mengatakan semua tong sampah itu ada tutupnya. Jadi perempuan-perempuan jelek itu mesti ada jodohnya laki-laki yang jelek. Jangan khawatir. Iya loh, ada loh itu. Itu Iya, ada iya, loh. iya. Coba itu ada itu. Coba ya. Itu aku baca buku ini dulu tuh ketawa ya gara-gara ini gitu ya. Gara-gara ini. Nah, bayangin aja. Itu ada dikatakan setiap tong sampah ada tutupnya. Jadi perempuan-perempuan jelek itu biasanya punya jodoh laki-laki yang jelek juga. Jadi Ini jangan berkecil masa hati ya, Rek. jangan berkecil hati. Kamu kalau jelek itu biasanya jodohmu ya jelek-jelek semua. Nah, ini ungkapan, tapi ungkapan ini ya, Mak, ya apa namanya? Pendapat ini yang ngomong ahli biologi loh ya, ahli biologi Mm. yang menyampaikan itu. Yang menyampaikan itu ahli biologi. Nah, Itu dipandang dari sudut pandang iklan tadi, iklan Eh, sinyal seksual nah tadi. iya, ya itu tadi yang namanya, yang apa namanya, yang apa iklan tadi. Jadi yang namanya apa namanya kebenaran dalam iklan. Tapi bukan gini. Yang sebetulnya kebenaran dalam iklan itu adalah iklan yang disampaikan oleh tubuh kita itu, sinyal-sinyal tubuh kita itu adalah iklan yang sesungguhnya gitu. Bukan iklan yang bohong. Karena pada dasarnya iklan itu selalu bohong gitu. Ya, Ya, betul. Mm-mm. yang namanya iklan itu selalu bohong gitu. Ya, itu. Iklan itu selalu bohong gitu. Nah, pada pada sinyal-sinyal tubuh kita itu manusia pada umumnya itu adalah si iklan yang sesungguhnya ya. Iklan yang ada kebenaran di situ ya, ada kebenaran di Oke. situ. Itu iklan yang sesungguhnya itu.
contohnya apa misalnya? Contohnya misalnya kalau kita disebutkan di situ kalau misalnya kamu kan ngomong aja ya, misal ngomong, bapakku ini aku soge loh, ngono ya, gitu ya. Hmm. Aku ini soge gitu ya. Karena manusia itu kalau kamu kenalan dengan orang pendekatan, PDKT atau merayu itu, kamu cenderung melebih-lebihkan dirimu Betul. gitu. Ya, Itu iklan cenderung berarti ya? ya, Itu iklan ya itu berarti. iklan itu. Ya, itu iklan. Cenderung kita itu dengan bahasa kita itu melebih-lebihkan kita gitu. Wah, aku ini poso gak leren aku 40 Oh, dino. Ngono. Ya ngono misale, ngono ya ngono. Kan ono uang sing macam-macam ya betul. tuh ya gitu. No Ya. aku iku poso gak leren 40 dino ngono. Kok sondalail? Poso wae ngono sembarang tak pasani ngono sembarang aku poso sembarang kon tak pasani ngono. Ya itu itu kan mencoba untuk menjelaskan gitu ya. Manusia Hmm. itu dengan kata-katanya itu itu apa namanya? Itu cenderung untuk beriklan yang tidak sebenarnya gitu ya. Itu tidak sebenarnya. Hmm. Itu adalah manusia dengan narasinya. Tapi manusia ini disebutkan juga di sini oleh si Jared Diamond ini. Manusia ini satu-satunya binatang yang rasional gitu. Ya, loh meskipun ya nggak rasional-rasional amat. Ya, nah ketidakrasionalan manusia itu diakibatkan karena evolusi dari yang namanya selera atau sinyal seksual. Sekali Hmm. lagi kita berbicara tentang reproduksi ya. Ini kan kita ngomong tentang Ya, reproduksi ini ya. tentang reproduksi. Evolusi reproduksi ya. Evolusi reproduksi. Dari yang awalnya yang namanya perkentuan itu hanyalah urusan reproduksi, pada manusia jadi rekreasi gitu. Hmm. Ya. Nah, pada binatang-binatang pada semua binatang, ya termasuk tumbuhan, memilih pasangannya itu sebetulnya dalam yang terakhir ini, dalam bab terakhir ini, di situ tidak ada persaingan sih, gitu. Ya. Ya nggak ada persaingan, gitu. Kalau misalnya semua cowok bersaing untuk merebutkan satu cewek, ya, lah kan nanti banyak cewek yang nggak kebagian, ya, gitu, Hmm. ya. Atau satu satu cowok direbut oleh sekian banyak cewek gitu ya. Sehingga terus kabeh ngelumpuk nang wong lanang iku misalnya, arek lanang, binatang misalnya ya. Ya. Misalkan satu apa namanya yang namanya binatang atau singa atau harimau atau gorila atau apapun terus kemudian eh, sinyal-sinyal tertentu menunjukkan bahwa satu individu itu lebih sehat ya secara fisik, secara genetik gitu. Hmm. Sehingga ngumpul kabeh nang kono. Ya, ternyata kan tidak gitu. Ya. Rata-rata 1:1 gitu ya itu. Ya, 1:1 gitu. Misalnya itu 1:1. Nah, tadi sampai ada ungkapan setiap tong Tong sampah sampah itu pasti ada ada tutupnya. tutupnya itu. Jadi kalau kamu jelek, enggak apa-apa, masih banyak orang yang jelek yang mau sama kamu gitu. Mung durung ketemu aja. Iya makanya, nek kau nelek, jangan berkecil hati. Masih banyak orang jelek sana yang mau sama kamu gitu ya. Itu, itu nggak play kok ini. Tapi kita berbicara begini ya, karena namanya sinyal seksual Oke. itu bisa menipu itu, ya. Itu bisa menipu misalnya pada burung wida ya disebutkan di Hmm. bab ini itu pada burung wida. Burung wida itu ekornya panjang gitu. Sampai 4 meter gitu ya. empat Hmm. meter. 4 meter. Nah, yang lucu ternyata eh, panjangnya panjangnya ekor pada burung wida jantan itu yang menarik burung wida perempuan itu. Nah, pada suatu saat ada yang namanya burung wida ini dipotong ininya apa namanya apa Ekornya. eh, ekornya jadi lebih pendek. Nah itu burung-burung betinanya males didekati dia itu.
Nah, ada yang dipanjangkan sampai 8 meter gitu. Padahal ini artifisial, ditambahi bulu ya, kayak Hmm. kayak kalau anak-anak sekarang itu pakai apa? Ide palsu itu Ya. ya. Oh, ya itu. Lu ternyata cewek-cewek burung wida perempuan ini mau lebih lebih banyak yang mendekati gitu ya, lebih banyak yang mendekati. Artinya panjangnya eh, Panjang ekor. panjang ekor pada burung wida itu merupakan sinyal seksual gitu ya Ya. gitu. Ya gitu. Nah, Oke. pada spesies lain eh, sinyal-sinyal seksual itu ditentukan oleh banyak hal. Misalnya pada burung pada burung pada burung itu banyak yang namanya burung itu pada saat lahir umur setahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun bulunya itu beda gitu. Hmm. Bulunya itu beda. Itu menunjukkan kematangan seksual gitu. Sehingga Oke. sebelum bulunya itu berwarna atau berbentuk tertentu, pasangan itu tidak akan Nggak mendekat tertarik. gitu. Nggak Oke. tertarik gitu. Nah, Oke. gitu ya, itu ya. Tapi pada manusia CJ maneh gitu ya. Pada manusia itu kan berkembang. Nah, yang jadi perhatian Jared Diamond itu kok bisa pada binatang-binatang yang sederhana itu gitu ya. Kok bisa jadi bulat kayak manusia gini kenapa gitu ya. Ya, pada binatang itu kan sederhana gitu ya itu. Ya. Ya itu. Ah, ya itu dia yang namanya evolusinya itu begitu. Nah, yang yang dibahas pada apa namanya Jared Diamond itu yang pertama adalah bahwa salah satunya bahwa eh, signal-signal seksual itu seperti pada burung merak misalnya itu Hmm. burung merak itu bisa merugikan itu ya itu bisa merugikan itu kenapa lu merak itu ya merak merak jantan itu ekornya panjang gitu ya ekornya panjang terus kemudian eh, apa bulu-bulunya itu besar itu memberikan disadvantage atau memberikan kerugian karena eh, merak jantan itu tidak tidak lincah gitu ya tidak Hmm. lincah terus kemudian dia juga mengundang mangsa gitu ya mengundang mangsa gitu Oke. nah nah ini hal-hal yang semacam ini merugikan semacam ini kok bisa bertahan sekian juta tahun gitu ya nah tentu saja nah dalam hal ini bahwa yang namanya salah satu bentuk spesies yang misalnya dilihat secara menguntungkan atau tidak itu tidak bisa dilihat dari satu hal saja gitu. Tidak bisa dilihat dari satu hal saja. Karena misalnya gambaran gambaran apa namanya merak itu ya. Merak yang tadi ekornya panjang gitu ya. Ekornya Hmm. panjang terus kemudian bulunya juga berat. Jadi kalau kemudian dia itu tidak lincah mengundang mangsa gitu. Nah, jangankan jangankan apa semacam apa garangan aja atau anjing itu. Singa aja itu begitu ketemu merak-merak itu menggerakkan Ekornya. eh bulunya curat yang matanya kelihatan mendelik semua itu singa bisa takut itu. Hmm. Ya, singa bisa takut. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa saya mobil sih. Oke. Nah, ya bahwa yang namanya eh, apa apa namanya biaya atau energi yang kalori yang harus diberikan ya biaya yang harus diberikan yang harus dikeluarkan untuk eh, menjaga atau memaintain bulu-bulunya itu yang membuat kerugian. Tapi sekali lagi
yang namanya evolusi itu tidak pernah single faktor, tapi multifaktor. Nah, yang di sini yang dibahas oleh Jared itu adalah bagaimana sinyal-sinyal seksual itu bisa sampai seperti pada manusia ini, gitu ya, pada manusia. Karena manusia ini, ya kalau rasional ya orang akan memilih yang namanya sumber daya yang lebih kuat. Itu sudah jelas itu ya, sudah jelas itu. Sekarang kalau misalnya kamu kenalan itu, terus kemudian rumahmu di mana itu, omaku nang Menteng, ngono ya, ngomongin ngono ya, omaku nang Menteng, ngono ya, rumahnya di mana? Di Menteng. Oh ya, Menteng. Menteng mana? Ya anu sakilan lah tekan Menteng gitu ya. Sejengkal dari Menteng gitu. Nah itu kan cenderung melebih-lebihkan gitu. Nah, tapi kalau kamu kenalan itu 6 bulan, terus kamu dibawa ke rumahnya gitu. Loh ya, jadi tahu kamu, iya arek iki oke ngono. Ono maneh, le areke tibake anake marbot masjid ngono misale ya gitu loh. Ya nang Menteng tapi anake marbot ngono ya. Loh ya, itu ya. Itu Menteng lah nanti ternyata anaknya marbot masjid ya. Akhirnya kalau kamu eh, kalau kita itu dekat dengan perempuan atau laki-laki dekat dengan perempuan, dia membawa Lamborghini terus dia membawa Ferrari. Lu kan jelas sudah gitu ya. Sudah jelas sumber dayanya. Tapi gitu ya. Ternyata yang namanya sinyal-sinyal seksual primitif itu masih dibawa itu. Masih dibawa itu. Misalnya kan ada sekarang itu misalkan banyak di timeline mengatakan kamu cowok yang mapan apa cowok yang enggak gitu, tanya itu. Ya kalau ditanya seperti itu random terus kemudian kamu tanyakan pada anak-anak SMA, mereka nggak mempedulikan mapan-apa enggak itu gitu. Ya, enggak mempedulikan itu anak SMA ya itu. Karena apa? Ya tadi batas-batas rasionalnya itu masih jauh itu. Itu kayak Ya, masih jauh. bulu burung tadi ya yang belum jadi tadi. Iya itu ya karena pada dasarnya dalam yang namanya evolusi kan memerlukan waktu yang lama, jutaan tahun, ratusan ribu tahun lah itu ya. Tapi yang namanya manusia ini, Homo sapien ini belum berevolusi ya. Selera seksualnya itu loh, kalau kamu sudah berubah, kamu jadi spesies lain gitu. Ya. Jadi yang namanya sinyal seksual atau bahkan yang namanya selera seksual Homo sapien tahun 2025 ini gitu ya. Itu masih sama dengan sinyal-sinyal seksual yang dikeluarkan dan diterima dan menjadi konsensus secara genetik, secara perilaku nenek moyang kita 50 sampai 100 ribu tahun yang lalu masih sama persis itu. Masih sama persis itu. Nah, kalau kita tanya secara yang namanya naratif gitu, tentu berbeda-beda jawabannya gitu ya. Iya itu ya. Misalnya ya kamu seneng diajak jalan sama kakak-kakak mahasiswa aja om. Ya. Jawabannya lebih banyak om gitu ya. Tapi itu di timeline ya. Ya itu di timeline gitu. Kita itu seringkali terjebak dengan 2 orang, 3 orang yang ada di medsos itu. Wah, anak-anak sekarang loh, ya nggak gitu juga mainnya. Kalau kita mau melihat itu kita survei gitu, secara menyeluruh gitu ya, secara menyeluruh gitu. Nah itu yang membuat yang membuat perilaku kita itu sebetulnya sama persis itu. Jadi besarnya payudara, bentuk payudara, muka, jenis muka
itu tetap menjadi sinyal-sinyal seksual yang menarik bagi manusia meskipun sekarang gitu ya. Ya, mbok Mas yo sugih yo. Nek wis kempot ngono, mlakune nyirik-nyirik koyo kepede ngono ya. Lho ya arek adik-adik SMA iki yo gila ndelokno to ngono ya ngono. Masih sumber Ya, dayanya akeh ya. sumber dayane akeh yo. Mungkin mikir-mikir aku tak pura-pura seneng ae cek oleh sumber daya. Itu beda ya. Ya, itu adalah keputusan rasional logis politis itu ya, itu. Politis. Tetapi sinyal seksual tidak berbicara tentang gua anakku sekolahnya opo, enggak itu. Enggak itu ya. Ya itu. Enggak itu. Jadi kalau misalnya wong sugih, wah ya sugih bando, bandu ya mari ngono. Tapi wis gawe teken mlakune miring-miring koyo kepiting ya. Wis lah yo ngono. Tapi yo jarene dedek-dedek gemes saiki wis enak pacaran ambek sing ngene ae ngono. Lek kene lunga paling titipe anu minyak angin ngono ya. Lek sing nom-nom iki kakean karep ngono. Nah, tapi itu adalah kalau kita berbicara tentang yang namanya bagaimana seorang perempuan atau laki-laki sekarang gitu ya. Memilih pasangan menikah ya. Menikah itu adalah keputusan-keputusan rasional, keputusan organisasional. Ya, keputusan organisasional, bukan urusan seksual gitu ya. Karena urusan seksual masih sama persis plek-ketiplek dengan nenek moyang kita 80.000 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 100.000 tahun yang lalu. Itu yang disampaikan oleh Jared Diamond mengajukan 3 teori ternyata. Nah, dari judulnya aja waktu itu aku baca, oh ini si Jared ini setuju dengan teori yang ketiga itu ya. Teori yang ketiga bahwa yang namanya iklan yang sesungguhnya itu yang menarik gitu. Iklan yang sesungguhnya itu yang menarik gitu. Iklan yang sesungguhnya itu yang menarik dalam hal seksualitas ya gitu. Seperti yang digambarkan itu di sini adalah rusa yang dengan tanduk yang bagus itu. Tanduk yang bagus. Ya meskipun tanduknya itu jebol, kemudian dia tumbuh lagi, merugikan karena dia harus menghabiskan banyak kalori gitu ya. Tapi itu adalah tanda yang sesungguhnya bagi kemampuan fisiknya, bagi kesuperioran gennya gitu ya. Ya itu. Ya, kamu tidak bisa menutupi badanmu yang bungkring elek sakit-sakitan itu dengan Ferrari, nggak bisa itu. Nggak bisa gitu ya, nggak bisa karena Ferrari itu adalah iklan yang tidak sesungguhnya gitu ya. Iklan yang tidak sesungguhnya gitu ya. Masuk narasi juga, Dok. Yuk, narasi yang namanya sumber daya itu kan akhirnya manusia itu narasi. Tapi narasi ini untuk urusan pernikahan, untuk urusan keluarga, iya benar bagus itu. Tapi seksual itu enggak ya. Beda, seksual yang gitu. Lebih jujur berarti urusan seksual. Itu tadi ya itu. Jadi misalnya kamu ini itu ya, terus kemudian cedek ambek tante-tante ya gak apa-apa tuh ngono ya gitu ya. Ambek tante-tante ngono ya sugih ngono ya apa. Tapi lek ono sing anu ya kon lirik ya gak apa-apa juga tuh. Tapi aja sampai konangan ngono ya. Sampai konangan. Nak konangan ojo ngaku. Nek konangan ojo ngaku. Wes ngono ae. Delok apa Mas? Enggak, aku kelilipen ngono. Ya itu adalah yang disebut sinyal seksual. Nah, sinyal-sinyal seksual ini yang sampai sekarang tetap berkembang. Jadi akhirnya yang namanya berkeluarga, menikah itu. Yang namanya berkeluarga menikah itu kan bukan hanya urusan reproduksi itu. Bukan hanya itu gitu.
Kalau sudah berumah tangga, keluarga itu yang diurus itu kan urusan-urusan organisasi gitu. Ini kursi sudah jelek, ganti warna apa. Besok itu talang bocor yang telepon tukang siapa. Besok anak sekolah yang ngambil rapotan yang ngambil siapa gitu. Masa iya toh, kon niku wis suami istri terus sudah makan lho apa? Itu kan bukan itu. Itu sudah makan belum? Ngono ya itu. Itu kan bukan. Nah, ya itu. Nah ini yang ada dalam yang namanya sinyal seksual gitu. Nah, sinyal seksual. Nah, tapi kalau misalkan, loh, tapi ada loh yang sampai suami istri lama terus gitu. Ada sih, ada. Itu adalah perkara latihan aja dilatih gitu. Hmm. Ini ya di jejere kauman sini ini ya itu jejere kauman di jejere kauman jejer kauman itu ya kakek-kakek nenek-nenek ya seringkali dia berlatih untuk tetap saling genit ya. Ya Oke. berlatih mereka itu di Eropa itu nenek-nenek dan kakek-kakek pasangan itu berlatih untuk saling saling genit gitu saling genit itu latihan itu berkat latihan gitu ya. Ya meskipun kakeknya ngelirik-ngelirik sing enom ya gak apa-apa tuh ngono ya no. Ya. Wong Kok ono iklan ngelirik ngono lewat ya. kok. Ya wis ono iklan lewat ya gak apa-apa tapi ya itu adalah berkat latihan. Jadi kalau 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 kita berbicara sekarang rata-rata orang Eropa lebih romantis. Loh itu mereka latihan panjang gitu ya. Hmm. Rata-rata lebih romantis ya gitu. Ya itu ini adalah ini adalah bicara apa namanya tentang tadi yang namanya sinyal-sinyal seksual. Nah wis iki sakmene sih. Saya takon maneh apa sing wingi-wingi gurung takon gak apa-apa. Eh, berarti untuk iklan ini kan nggak bisa dideteksi dari awal ya berarti dok? Atau bisa? Ini sekali lagi iklan yang namanya iklan yang sesungguhnya itu justru tidak bisa dirasionalkan. Oh, Rasional kita lepas dari itu. Karena itu adalah iklan itu adalah menyentuh yang namanya emosi. Emosi. oh ya ya ya. Jadi emosi itu adalah karena sekali lagi 99% lebih ya perilaku kita tiap hari itu didrive oleh emosi gitu. Emosi. Ya, itu. Itu didrive oleh emosi. Hanya saja ya yang namanya kita itu sekarang makin lama kehidupan kita makin kompleks ya. Terus kemudian kita memerlukan kerjasama yang bagus antara banyak orang gitu ya. Hmm. Semakin banyak kerjasama kita itu makin bagus hidup kita untuk menurunkan entropi. Tetap balik loh ya gitu. Jadi urusan perkentuan itu jangan sampai meningkatkan entropi gitu. Ya gitu. Loh ini Mbak E yang belaku guyu loh. Aku ngomongin perkentuan ngono. Ojo iki arek anu iki arek Arek gang, blimbing ngono. arek blimbing jare. Lho Oke guyu terus lho. Eh, terus Nah, terus gini. itu ya. Kenapa? Faktor apa saja yang pengaruhi pemilihan pasangan selain Hmm. iklan seksual? Itu pertanyaanmu itu bagus tuh. Sebetulnya eh, latihan untuk supaya emosi kita tidak terlalu sering membajak rasionalitas Hmm. itu pada manusia itu akan memperbesar kemungkinan untuk menurunkan entropi. Itu sudah jelas, Oke, ya. ya. Karena yang pertama, manusia ini tidak dirancang untuk berkumpul dalam jumlah yang besar, ya, gitu. Otak kita itu sama. Jadi kalau otak kita sampai sekarang itu kompatibel dengan paling banyak 50 orang dalam satu kelompok begitu. Nah, kalau 50 orang tuh ya gampang kamu memanage-nya gitu ya Hmm. itu. Tapi kalau kamu hidup satu desa aja gitu, yang isinya ribuan orang gitu. Nah, itu memerlukan kecerdasan emosi untuk mengelola yang namanya organisasi ini gitu. Hmm. Ya, sekali lagi yang namanya keluarga itu adalah organisasi yang lebih kecil. Organisasi keluarga ini merupakan bagian organisasi dari kelompok yang lebih besar, namanya flock. Ya.
Kelompok yang lebih besar vlog ini adalah merupakan bagian dari tribe. Nah, sampai di sini pun hanya sampai tribe gitu ya. Tribe itu ya kira-kira kelurahan gitu ya. Nah, kelurahan itu. Kalau sampai di tribe ini pun memerlukan kecerdasan emosi gitu ya. Untuk mengelola yang namanya mengelola yang namanya ini eh eh, organisasi terkecil yang namanya keluarga tadi. Di buku ini disebutkan juga gitu ya, ya, hampir 50% seluruh dunia ini ya, seluruh dunia. Hampir 50% sekarang ini yang namanya 40 ya, dibilang 40%, 40% itu pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Ya itu. Ya itu. Ya maksudnya ya menikah lagi nggak apa-apa gitu Ya, ya. ya. Menikah lagi nggak apa-apa itu ya. Menikah lagi nggak apa. Jadi pernikahan itu dengan perceraian. Loh, tapi yang namanya perceraian itu bukan monopoli manusia. Gitu. Hmm, Burung tertentu itu juga juga mengalami bercerai gitu ya. Ya perceraian itu. Cari pasangan lain gitu ya itu. Ya itu. Tapi hanya saja bedanya kalau burung itu kan hanya didorong oleh sinyal-sinyal seksual dan kebutuhan-kebutuhan biologis itu ya. Kalau manusia kan tidak itu. Gara-gara ada ngelihat WhatsAppan sama yang lain gitu cerai. Bayangin aja gitu ya. Bayangin aja itu. Kamu melihat pasanganmu WhatsAppan sama orang lain, kamu cerai gitu ya. Ini ini yang namanya bagaimana kecerdasan emosi itu adalah bagaimana rasional kita tidak terlalu sering dibajak oleh emosi. Ya, bahwa sekali lagi yang namanya sinyal-sinyal seksual tadi adalah emosi masih. itu. Ya. Nah, manusia ini jangan sampai itu ya. Sinyal-sinyalmu yang primitif tadi itu membajak Ya, rasionalitasmu. ya, ya. Lah misalnya kon melaku-melaku tuh ya, mari ono sinyal seksual, kon delokno ae. Ya ditampuk lah kon. Iya. Ya ngono. Oke. Ya, itu. Nah, itu kalau pertanyaannya adalah karena manusia ini sudah terlanjur menjadi kelompok yang kelompok yang akhirnya berkumpul dalam jumlah yang besar gitu ya, itu. Akhirnya ya kita memerlukan rasionalitas kita. Hmm. Yang paling contoh Hmm. di sini di Eropa gitu ya. Paling 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 gampang itu di Eropa pada saat kedatangan imigran dari Timur Tengah. Gagap mereka itu. Karena masing-masing menyikapi sinyal seksual dengan cara yang berbeda gitu. Iya, 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 Ya, iya. berbeda gitu ya. Ya, tradisi taharusnya orang-orang Timur Tengah gitu. Di Prancis dan di Jerman jadi persoalan gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana yang namanya individu menyikapi yang namanya sinyal seksual terhadap individu lain. Nah, kalau kita lebih paham mengenai yang namanya rasionalitas gitu ya. Misalnya ya sinyal seksual tidak bisa kita tahan. Hmm. Kamu nggak bisa memungkiri kalau ketemu orang cantik ya emang cantik Ya. gitu. Ya kamu gendeng aja orang cantik warnanya elek gitu ya itu ya itu. Ya itu. Nah, tapi yang namanya sinyal seksual datang yang dari individu lain ya kan tidak serta-merta langsung kamu follow up. Ya. Ya, ngono. Follow up yang kok kapan-kapan nek gak ono uang ngono lho tuh. Ngono. Dan tidak konangan. Lah iya ngono. Eling lan waspada ngono. Eling lek wis Ya, duwe bojo itu bojo. waspada aja sampai konangan. Nak kepeksane konangan ojo Lho ya, ngaku. itu nek konangan ojo ngaku. Nah, itu adalah tapi yang namanya rasionalitas bukan hanya itu, karena namanya sekarang itu hampir hampir tidak mungkin kamu itu tidak ketahuan gitu. Hmm. Hampir tidak mungkin kamu itu tidak ketahuan gitu. Karena yang namanya perilakumu itu perilaku hari-harimu itu terus kemudian
Anak di handphonemu kadang-kadang ya dilirik sama pasanganmu, apalagi di Indonesia gitu. Ya, jadi ya bukan hanya dilirik, dibuka itu ya itu. Ya itu. Eh, Nah, itu yang apa namanya? Itu yang memerlukan kecerdasan emosi gitu. Emosi. Nah, kecerdasan emosi itu kan sudah jelas ya kemarin gitu. Menghargai privasi gitu ya. Kalau menghargai privasi ya tidak akan terjadilah keruwetan itu ya. Ya itu. Nah, itu ya itu yang jadi highlightnya ini di sini bahwa yang namanya sinyal-sinyal seksual masih tertanam dalam pada tubuh kita ya pada otak kita gitu. Laki-laki lebih seneng apa perempuan lebih suka laki-laki yang berotot ketimbang yang tidak. Loh, itu jelas itu ya itu. Ya, ya. Iya itu. Meskipun nek ndelok Oke. sing six pack ya rada jijik-jijik geli-geli gimana gitu ya. Ya itu ada itu. Nah, Nah, karena pertanyaan misalkan kemarin selanjutnya, kan Dok. apa tanya apa? Kan tadi dibilangnya 40%-nya itu berakhir dengan perpisahan atau perceraian ya. Mm-mm. Nah, apakah penjelasan tentang eh, apa iklan seksual ini relevan dengan hubungan jangka panjang? Enggak, Enggak. enggak. Karena yang namanya iklan yang sesungguhnya itu kita berbicara mengenai yang namanya kondisi fisik tubuh kita gitu. Oke. Ya, itu kondisi fisik gitu, kondisi fisik. Kon gak iso kon ya apa tuh? Ya apa kon kate mbok apakno rupamu iku jane padha ambek Dirupak-rupak ya ya, kan ora ya kan Allah, ya kan Allah. gak iso kan tuh ya apa kon mosok kon gawe gawe topengi Rudi Salam kan gak iso Iya, ngono oke. kon ya apa kan kamu tidak bisa mengiklankan wajahmu bahwa wajahmu itu mirip Rudi Salam gitu kan enggak gitu ya Mm-mm. gitu enggak ya tetapi pada manusia untuk menurunkan entropi itu ya yang namanya rupa ganteng bagus itu ya. Lek kon gak nyambut gawe duit gak gablek penggaweanmu Betul. rok-roka semua apa yang diharapkan itu ya. Dedek Lah tumbal iya, pesugihan aja. lah ya Bang. Lek wis ngono kedadekno tumbal pesugihan ae arek iki ngono ya. Lah ya apa wis mau yo lumayan ganteng tapi duit gak gablek. Penggawean rok-rok asem ngono ya. Rok-rok Wis lah ngono. asam. Nah, ini ini mungkin ini ada apa namanya apa namanya dalam hal ini yang namanya tadi, yang namanya sinyal seksual kita, apa namanya sinyal seksual pada manusia itu tadi mengenai iklan yang Ya, sesungguhnya itu, ya. sesungguhnya. Ya kan boleh-boleh saja adik-adik umur 23, 25 tahun itu milih om-om yang umur 50 tahun yang Hmm. mapan. Ya, itu untuk memilih pasangan hidup ya. Tapi ya dia ya gemes juga lihat mas-mas yang ini yang ganteng-ganteng itu. Tapi lah lek gak gablek duit lah apa dicedeki. TTI ae malahan ngono ya. Ngono. Malahan TTI ae ngono ya. Ini Ngentek-ngentek. jadi sekali lagi yang disampaikan dalam bukunya Jared Diamond ini meskipun dalam suasana seperti sekarang bahwa namanya sumber daya itu menarik untuk Hmm. orang memilih pasangan itu dan mereka itu pasangannya itu akan lebih misalnya pasangan yang mempunyai sumber daya besar itu lebih menjamin gitu ya lebih menjamin apa namanya langgengnya sebuah hubungan ngono ya itu karena lek wis mbok kon ganteng tuh ngono ya kono ganteng bojomu iku ayu misale ngono ya Hmm. nek wis bojomu meteng ngono ya wis ya ngono wis Iya. manisnya itu loh manisnya hilang
Ya, mari ngono. Misalnya ya, bojomu meteng, terus kon dijak kontrol, terus gak ono duwike, wes gegeran tuh ngono ya. Ngono. Mesti. Won, iki ayo Mas, iki diterno Mas iki anu kontrol nang dokter anu kandungan sing iku. Wah, iku larang Dek nang puskesmas ae. Oh, wis ngene iki lho, ngono ya ngono. Wis nang puskesmas ae Dek ngono. Nah, ini yang namanya ini yang membuat yang namanya tadi organisasi keluarga itu akhirnya morat-marit gara-gara iku mau ngono. Padahal ya BPJS, iya BPJS yo gak apa-apa lek gelem antri gitu. Sebetulnya BPJS itu dengan nggak BPJS itu ya sama gitu. Yang jadi persoalan itu pasien-pasien BPJS itu pengen pelayanan yang seperti non BPJS gitu. Loh, lah yang aneh gitu ya. Lo ngene lho, BPJS sampai nggak BPJS itu padha ambek numpak pesawat, sing BPJS iku ekonomi, sing nggak BPJS itu kelas bisnis. Loh, ya padha-padha nyampe itu padha ngono. Tapi ya panganane siji to ngono Iya, ya. betul. Lek nang ngarep iku gawe steak, lek nang mburi lemper paling bagus wis ngono ya. Kadang roti, Dok. Iya, iya ngono ya. Lah itu yang namanya tadi yang namanya apa namanya sumber daya itu lebih menjamin bisa bisa bukan selalu loh ya bisa lebih menjamin kelanggengan sebuah hubungan Hubungan. pernikahan. Iya, karena pernikahan itu yo akeh butuh itu. Ya. Lah mbok pikir nuan bondo cinta, emplok niku cinta ngono ya ngono. Cinta yo iya, tapi duit penting ngono lho ya. Betul. Ngono ya ngono. Oke, pertanyaan. Cek. Dok, mau nanya apakah ada skala atau ukuran untuk rasa lapar? Gini, lapar itu adalah sesuatu yang subjektif. Rasa lapar. Bahwa lapar itu bagaimana otak kita memunculkan rasa lapar itu ya sudah dipahami sejak lama gitu ya. Bagaimana lapar itu muncul. Salah satunya, ini sebelah aku ono wong rokok. Oh, kayak sebab Dok. So, sembuh ini ngono. Tapi yo anu mbak-mbak ya apa? Tak tegur ya enggak anu. Sinyal seksualnya bagus ya. Tidak. Ah, Lah sinyal seksualnya bagus, enggak tak tegur malah tadi perkara gak sida. aduh, aduh. Itu ya, itu apa namanya? Ini mau ngomong apa sampai lali aku. Eh, perasaan subjektif tadi, rasa Ya, lapar. yang namanya rasa lapar itu adalah subjektif. Meskipun rasa lapar itu tahu gitu. Nah, kalau misalnya apakah bisa diukur rasa lapar itu secara diukur? Ya bisa pakai PET scan misalnya atau MRI fungsional misalnya gitu. Hanya saja meskipun tidak bisa diukur secara langsung seperti itu, perasaan-perasaan atau eh, hal-hal yang subjektif itu bisa dikuantifikasi dengan skala gitu. Nek skala 0 sampai 10, rasa laparmu nang ndi Berapa? ngono. Ya Ya. sama dengan nyeri gitu ya. Nyeri itu skala nyeri itu gitu. 1 sampai 10 nyerinya di mana gitu. Itu jadi kalau pertanyaannya rasa lapar ya itu tadi. Oke. Oke? Sehingga apa? Next. Kalau jatuh cinta pada orang yang jauh lebih tua itu apa normal, Dok? Loh ya nggak apa-apa, nggak ada yang normal atau enggak itu nggak apa-apa itu. Kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang jauh lebih tua, misalnya umur 98 tahun gitu, 98 tahun 98 gitu. tahun terus Loh, geopo rek. ya, loh itu ya Ya, tapi memang ya cinta seleramu aja yang oh aneh, ya. tapi ya nggak apa-apa itu normal, you know. Iya, iya, iya. Loh itu normal, cuman ya seleramu aja aneh. Podo ambek ngene. Aku seneng iku ya, seneng mangan iku bandeng sing bosok. Ya sakarep ngono. Oh,
namanya selera. Gitu. Saya itu suka Sakarep banget yang busuk. Lho sakarepmu cangkem-cangkemmu dhewe ngono. sing badok ya kowe. Sing badok-badok kon dhewe kok lelapo ngono ya ngono. Oke, next. Ketertarikan burung pada ekor panjang apakah sinonim dengan wanita tertarik pada penis panjang? Oh tidak. Tidak. Penis panjang itu lebih banyak mitosnya ketimbang enggaknya gitu. Ya, itu. Apalagi di Korea gitu ya. Dan ini orang Korea cili-cili. Jarene lho, Rek. Jarene lho ngono. Loh, tapi ya tuh, iki ngene tuh. Ngene tuh ya. Iku kan ini kan apa namanya mitosnya itu ya. Manu wong Arab iku dawa-dawa ngono ya ngono. Tapi enggak tuh. Biyen ya ngene. Dulu itu waktu aku SMP itu. Dulu itu waktu SMP kalau habis mandi di pemandian di selembat itu. Kita itu kan mungsert itu kan. Mungsert kabeh waktu SMP. Kita itu lomba cilik-cilikan manuk. Iya. Ya apa sih, Rek? Lho, temenan. Iki lho, nek ana Indra iku lho sing biyen ngono. Ya lakone mesti Indra wae Lah iya. iki. Angger sing aneh-aneh lho. Jadi kita itu dulu waktu SMP kalau habis renang gitu, kan mandi bareng. Itu cilik-cilikan manuk tuh ngono. Loh, lah sing paling cilik lho, koncoku Arab. Tapi kan gak iso jadi patokan. Loh, jadi ya kan jangan kamu kira orang Arab itu selalu gede. Ya enggak gitu. Loh itu koncoku sing cilik ku Arab ngono. Loro karo Arab cilik-cilik tuh. Kayak ana loro karone. Peserta paling nemen tuh ngono. Sampai pekare ndase tok ngono. Iya, mbiyen iku nang Malang lek ngarami swembat itu selembat. Swembat. Lanjut, Dok, apakah sinyal seksual binatang heteroseksual sama dengan binatang homoseksual? Ini itu beda gitu. Meskipun ada binatang-binatang yang berperilaku homoseksual itu ya ada gitu. Tapi yang dibahas oleh Jared di sini adalah sinyal-sinyal seksual beda kelamin ya gitu. Beda jenis kelamin gitu. Lanjut. Dok, kenapa otak selalu mengikuti hal yang diyakini saja? Ya enggak selalu. Enggak selalu. Otak mengikuti selalu yang diyakini ya enggak. Pada dasarnya kalian tuh ya enggak yakin-yakin amat kok dengan keyakinan kalian gitu. Loh iya gitu. Gini loh ya, kalau dibilang bahwa otak kita mengikuti keyakinan kita, ini definitely wrong gitu ya. Benar-benar salah gitu. Ya itu. Ya itu. Misalnya itu sama kayak tuyul itu ya. Ya udah itu, orang yakin atau percaya tuyul itu ada gitu. Begitu dia punya toko atau punya pelayan bilang, "Pak, uangnya dicolong tuyul." Kamu nggak percaya itu. Jadi kamu tidak mengikuti keyakinanmu itu. Ya itu. Misalnya, kamu tuh yakin Tuhan Maha Kuasa, terus kamu tak kasih jam. Ini jam ini made in Tuhan, kamu nggak percaya. Jadi kamu tidak mengikuti keyakinanmu gitu. Ya itu. Jadi tidak ya. Jadi orang itu tidak selalu. Kamu percaya Tuhan Maha Kuasa, kamu tak kasih ini arloji ini made in Tuhan, kamu nggak percaya itu. Ya, kamu nggak percaya. Jadi otak kita tidak selalu mengikuti hal yang kita yakini. Lebih banyak kita nggak percaya amat dengan keyakinan kita gitu. Sebelum di pinggir jurang lanjut pertanyaan. Dok Des, kenapa pada hewan jantannya lebih sibuk berdandan untuk menarik lawan jenis seperti merak misalnya? Itu kan kita sudah bahas ya. Des malah sebaliknya. Ini kita bahas kemarin kan, bahwa yang namanya pertentangan antar laki-laki perempuan, pertentangan antar jenis kelamin, pertentangan antar usia, pada dasarnya itu saling mengisi aja gitu ya. Jadi
yang dikeluarkan misalnya pada perempuan misalnya pada apa namanya pada merak gitu ya, pada merak. Lah yang ngopeni anake wedok tok ngono ya gitu. Ya, pada harimau juga begitu. Yang mulai pengasuhan terus hamil pengasuhan semua ditimpakan pada yang perempuan gitu. betina. Ya, yang pada yang betina gitu. Nah, tapi kan bagaimanapun juga yang dikeluarkan kalorinya itu sama Sama. gitu. Ya sama. Perempuan itu pulang gitu ya. Pulang. Dia harus sama-sama kerja ini tuh gitu ya. Bapaknya kerja, ibunya kerja. Yang perempuan pulang kerja, oh Ngurusi ngerawat omah. anaknya, ngurusi rumah, umbah-umbah, kora-kora, ya. Sing lanang, lunggu-lunggu, maca koran, twitteran ngono lho ya itu ya. Tapi jangan lupa terus pergi ke kapitian itu juga perlu kalori gitu. Jadi akhirnya di total gitu ya. Di Sama total saja. ya sama saja gitu. Jadi yang namanya hewan jantan sibuk berdandan, ya padha ae iku. Arek-arek dolanan kapitian iku ya. Iku ya memerlukan Kalori. energi ngono, kalori itu ya. Itu Oke. adalah sama dengan merak tadi itu, nang kapitian gitaran mulai sore sampai isu ngono ya. Mulai sawat ulek-ulek. Satu ulek-ulek. Apa lo iku Rek? Lanjut. Dok, apa yang terjadi pada otak saat mengalami numbness? Ya, bosen ae lah sakjane ngono ya. Ya, wis iki wis mati rasa kon delok cito ae ngene tok ae wis gak usah digagas lah rek iki ngono. Ngomong iku ya janji Senin mesti dadine Sabtu ngono. Janjine Senin mesti dadine Sabtu. Lah ya janjine Senin mesti Sabtu ngono iki. Wis gak usah lah ya. Nanti akhirnya Ya, ya kalau kita itu sekali mungkin sekali dua kali berharap itu, tapi harapan nggak terpenuhi. Lah wis lah ya wis gak jarno ya usah. arek iki ngono wis Ya. wis gak usah Pindah iki. haluan. Iya, ngono. Cerdas itu. Betul. Lanjut. Dok, kalau sange atau ngaceng atau birahi, apa saja yang bisa dilatih? Kapan boleh munculnya? Apa Loh juga ya bisa dilatih? bisa. Bisa karena itu adalah bagian dari emosi gitu. Hmm. Ya, bisa itu. Itu bisa karena itu adalah otak emosi itu. Ya itu bisa dilatih. Oke. Ojo sembarang-sembarang. Wah, ndelok apa mosok yo Delok ndelok apa jenenge bok sikile gedang. meja ngaceng apa ngono. Kon niku lho ya ngono. Kon ndelok apa ndelok pukis ditempelno loro flat nempel ngene langsung inget mendiang istri saya ngono. Sigur. Gak Iku lho, mendiang. ono bapak-bapak tua itu ya. Terus begitu nang pasar nangis tuh ngono. Delok pukis loro nemplek ngono. Ingat mendiang istri saya. Astagfirullah. Gimana sak paran-paran nih. Lanjut. Organisme berbudaya kayak manusia, apakah mungkin atau satu peradaban didominasi rasional, Dok? Ya, ya mungkin saja gitu ya gitu. Itu ada, mungkin saja lah ya mungkin. Tapi kalau itu terjadi ya kita bukan manusia lagi gitu ya. Oh gitu. Kita jadi spesies yang Oh, berbeda. Loh oh iyalah iya ya. ya. Berarti Ya, berevolusi ya? iya ya udah kita menjadi spesies yang lain gitu. Karena Hmm. ciri dari saat manusia ini adalah didominasi oleh emosi gitu. Dominasinya emosi. Kalau suatu saat kita didominasi oleh rasionalitas, ya kita bukan manusia itu. Oke. Lanjut. Dokes, apakah parfum yang katanya ada campuran feromon
sintetik itu Iya, ada efeknya. ada, Jelasin. ada. Itu sudah diteliti itu benar itu. Efeknya apa efeknya? Ya, rodok-rodok hongat titik, ngaceng-ngaceng titik ngono lho. Oh, Heeh. Sakit gairahnya lah tuh. oke. Bawa ke dok. Eh? Wis 56. Kita mau bahas bukunya Jared jadi ya tuh. Jadi Ganjem and Steel. yang Oke. Ganjem and Steel. Next ya. Per bab ya Oke. kayak ini ya, berdua ya. Kita terakhir pertanyaan. Habis Dok, baca buku apa? Saya habis baca buku judulnya Usia 40 Tidak Butuh Makan. Kenapa harus 40 tahun? Itu adalah statistik karena pada saat umur 30-an itu metabolisme manusia itu turun gitu ya. Oh. Kecepatan ya, kecepatan metabolisme itu turun gitu. Jadi akhirnya pada 40 itu hampir kita tidak memerlukan kalori dari luar. Tapi ini tidak bagus gitu ya. Yang bagus adalah mempertahankan tingkat kecepatan metabolisme kita. Caranya. Gitu. Jadi latihan terus kemudian kalau misalnya ada apa namanya perlu obat ya diobati gitu ya itu. Oh. Gitu. Biar ya, supaya stabil. kita panjang umur gitu. Iya. Karena begitu kita mengikuti ritme metabolisme yang menurun gitu. Akhirnya ya sudah. Tambahan jelok. Tambahan jelok. Wes yo, dilungkas Okay. mati ngono. Ngawur ae. Lah iya mangkane lah. Ya iya sih. Mari ngono terus apa yang dicari dalam hidup iki wae wis mati arek iki. Wis jarno ae, Mas. Peseno kuburane arek ngene iki ngono. Apa yang dicari dalam hidup ini? Wes iki angel nek ngene iki wis yo. Wes to. Siap, matur suwun, Dok Des. Terima kasih teman-teman. Oke. Selamat malam. Oke. Nanti dilanjut buku Jared Diamond yang lain. Selamat malam.